Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati jamaah Masjid An-Nur dan jamaah Masjid Majasem, yang alhamdulillah kita pagi ini bersama-sama akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Yai Haji Dr. Marzuki Wahid MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, baik yang hadir secara langsung di Masjid An-Nur maupun para jamaah yang hadir secara langsung di Masjid Majasem, maupun dan juga para jamaah yang mengikuti dimanapun berada. Baiklah, seperti biasa kajian ini akan berlangsung sampai kurang lebih pukul 6 pagi, dan setelah tausiah para jamaah dimanapun berada bisa melakukan mempertanyakan ataupun menambahi atas tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Marzuki. Baik, saya kira cukup pengantar dari kami. Pada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'dah. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para ustaz, hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur di Jakarta dan juga Masjid Al-Amin di Majasem, Kota Cirebon yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang ceria, pagi yang menyenangkan, karena suasana pagi hari ini cukup segar. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim, bersilatul fikri, dan nanti mungkin kita akan mendengarkan taklim keagamaan yang mungkin nanti saya antarkan pada pagi hari ini. Ini terus terang, di balik musibah selalu ada berkah. Kata Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Ini di masa pandemi yang semacam ini, ketika kita mengalami kesulitan yang dahsyat, tetapi juga kita menemukan satu solusi yang lebih baik. Di antaranya adalah kita bisa taklim, bisa pengajian, bisa melakukan kajian melalui online. Dan ini dua masjid sekaligus. Ini kalau kalau bukan karena COVID-19, pandemi semacam ini, mungkin solusi ini tidak terpikirkan oleh kita. Sehingga pada pagi hari ini, selain jamaah Masjid An-Nur di Jakarta, juga kami berada di sini di Masjid Al-Amin di Majasem, Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita melalui Zoom dan pengajian virtual semacam ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini saya biasanya kalau di Masjid Al-Amin mengaji kitab Riyadhus Shalihin, membaca 1, 2, atau 3 hadis. Tetapi karena ini bersamaan dengan Masjid An-Nur,
maka saya akan mengambil satu maudhu', satu tema yang di luar kitab Riyadhus Shalihin, tapi mungkin ada di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu membangun komunikasi spiritual dalam sholat khusyuk. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira setiap Muslim pasti sholat. Sholat adalah kewajiban yang melekat pada umat Islam. Kalau ada orang Islam tidak sholat, rasanya sulit untuk disebut Muslim. Karena sholat adalah imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Karena sholat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya, maka dia adalah menegakkan agama itu sendiri. Dan siapa yang meruntuhkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Karena itulah setiap Muslim pasti sholat. Nah, cuman sholatnya ini yang berbeda-beda kualitasnya. Selain caranya juga karena berbagai mazhab, tetapi kualitasnya kita berbeda-beda. Ada orang yang sholat, nah ini juga nanti motivasinya berbeda-beda. Ada yang orang sholat karena hanya kewajiban saja. Jadi dia sholat karena menghilangkan kewajiban. Karena sebagai Muslim dia sholat, kewajiban setelah itu selesai. Dan memang betul, dia berkewajiban dan setelah sholat, maka dia tidak dituntut untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Karena kewajibannya sudah gugur. Ini kelasnya orang yang hanya sholat karena memenuhi kewajiban dan menggugurkan kewajiban. Tetapi juga ada orang yang sholat bukan hanya kewajiban, tapi karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Dia sholat ini adalah menjadi kebutuhan sehari-hari sebagaimana kita makan dan minum. Makan dan minum tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun, pasti kita akan makan dan minum karena kita butuh untuk mempertahankan kehidupannya. Lah, orang yang memandang sholat sebagai kebutuhan inilah yang biasanya mereka berbeda dengan orang yang memandang dan menganggap bahwa sholat hanya kewajiban semata. Nah, disinilah saya ingin membahas satu kelas tersendiri. Ini kelasnya orang sholat yang menganggap sholat sebagai kebutuhan. Dan kalau orang menganggap sholat sebagai kebutuhan, itu pasti sholatnya khusyuk. Karena kalau dia khusyuk, maka dia tidak menemukan kebutuhan itu di dalam sholat. Apa kira-kira kebutuhan di dalam sholat yang paling penting? Nah, disinilah saya ingin sedikit, karena waktunya sangat terbatas, hanya 1 jam, akan menyibak sholat khusyuk sebagai komunikasi spiritual kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali. Karena itulah kita nanti akan apa yang disebut dengan sholat khusyuk pertama dulu. Apa yang disebut dengan sholat khusyuk? Tentu setiap kita pengen sholat kita adalah khusyuk, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi juga menemukan makna-makna dan semangat baru setelah sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu dari kitab, dari Al-Quran. Wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah pada waktu sholat itu lebih baik, lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini penting ayat ini. Ayat ini menyiratkan satu makna bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
wala zikrullahi akbar. Dan mengingat Allah di dalam sholat itu lebih besar dan lebih baik. Dan kemudian Allah mengakhiri ayat ini, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi artinya, apa yang kita perbuat di dalam sholat, Allah tahu semuanya. Apa yang kita lakukan dan kita baca di dalam sholat, Allah mengetahui semuanya. Dan mengingat Allah ketika sholat, hudurul qalbi, itu adalah lebih baik dan lebih besar maknanya. Karena itulah kita bisa tarik. Sesungguhnya sholat yang khusyuk, sholat yang sebenar-benarnya sholat, maka akan memiliki dampak sosial. Yaitu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena itulah kita coba merefleksikan bersama. Kita sejak kecil sholat, mungkin udah ribuan, bahkan jutaan rakaat kita sholat sejak kecil. Tetapi kenapa kita masih saja melakukan perbuatan keji dan mungkar? Ini yang salah sholatnya, ataukah orang yang sholatnya ini? Lah, sulit rasanya kita akan mengatakan bahwa sholat ini yang salah sehingga kita tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi mungkin cara kita sholat. Cara kita sholat ini tidak masuk di dalam hati kita. Kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita sholat hanya sekedar memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa meresapi makna-makna di dalam sholat itu sendiri. Nah, karena itulah saya pada kesempatan kali ini ingin sedikit mengungkap soal ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, seperti kita ketahui makna sholat ini, lughatan adalah ad-du'a. Makna sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengetahui makna dari apa yang kita baca di dalam sholat itu hampir semuanya doa. Hampir semuanya doa. Dan itu sungguhnya kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sedang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita paham makna-makna dari apa yang kita baca, ini sungguhnya indah sekali. Dan itu adalah komunikasi spiritual yang nyata antara hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Nah, ini yang ingin saya kemukakan soal makna dari sholat ini. Secara istilah, sholat selalu didefinisikan oleh para ulama adalah ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Adalah satu ibadah yang memiliki ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Kenapa definisi ini tidak ada sujud dan ruku? Padahal di dalam sholat ada sujud dan ruku. Karena tidak semua sholat ada sujud dan rukunya. Benar nggak? Ada sholat yang tidak ada sujud dan tidak ada ruku. Sholat apa kira-kira? Sholat janazah. Sholat janazah itu tidak ada sujud, tidak ada ruku. Tetapi memiliki aqwalun wa af'alun makhsusatun. Muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Dia memiliki ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Semuanya sholat begitu. Karena itulah para ulama mendefinisikan sholat seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sholat yang sebenarnya adalah sholat yang khusyuk. Apa makna khusyuk ini? Makna khusyuk adalah hudurul qalbi. Jadi hatinya itu hadir. Atau khudu', tunduk, pasrah. Dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat khusyuk adalah orang yang khudu'. Orang yang tunduk, pasrah, dan merendah diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita tunduk, pasrah, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Lah makna khusyuk ini sendiri sebetulnya banyak maknanya. Di antaranya adalah kelembutan hati. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, hatinya lembut. Jangan merasa gagah, merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ketenangan sanubari hati. Hatinya akan tenang kalau orang khusyuk. Dan kemudian kepasrahan di hadapan Allah untuk menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Karena itu orang yang sholat dengan khusyuk, seharusnya dia tidak sombong, tidak angkuh di hadapan orang lain. Karena dia setiap 5 kali di hadapan Allah menghilangkan kesombongan, keangkuhan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya untuk bisa sholat khusyuk? Ada beberapa tips hadirin hadirat untuk bisa sholat khusyuk. Pertama, pusatkan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mudah. Karena godaannya biasanya ketika sholat justru semuanya ingat. Benar nggak? Saya sendiri begitu. Ketika ada sesuatu yang hilang, begitu sholat kok ketemu gitu loh. Nah ini godaannya luar biasa. Dan bahkan seringkali ketika sholat, semua yang tadinya nggak ingat, jadi ingat. Dan benar adanya. Saya lalu berpikir, ini sebetulnya godaan atau berkah dari sholat. Karena kalau godaan ini memang menggoda karena menghilangkan kekhusyuan kita dan pusat pikiran kita kepada Allah. Tetapi sisi yang lain benar adanya. Yang tadinya nggak ketemu, begitu sholat kok ketemu. Ini berkah atau laknat? Nah ini sulit membedakan hadirin hadirat. Mungkin ini laknat karena godaan kepada kita yang sholat supaya khusyuk. Tetapi juga bisa jadi berkah. Karena dengan sholat kita bisa menemukan sesuatu yang tadinya kita tidak temukan di luar sholat. Nah tetapi kemudian, nah ini saya nggak tahu nanti apa ini maknanya ya. Tapi ini nyata adanya. Nyata adanya. Lah, pertama saya ingin menyarankan pusatkan pikiran kita hanya kepada Allah. Hilangkan semua urusan duniawi. Bahwa kita sedang menghadap Sang Khalik. Kita menghadap pemilik surga dan neraka. Kita menghadap pemilik jiwa dan raga kita. Karena itu jangan ada pikiran lain selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, tipsnya ya. Karena itu hilangkan semua. Karena itu kalau mau sholat, sebaiknya kita menyadari bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Coba bisa enggak? Ketika kita sholat, kita harus sadar bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Yang kita hadapi di depan mata kita ini adalah Allah. Makanya orang sholat itu harus ihsan. Definisi ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu di hadapan Allah seolah-olah kamu melihat Allah di depan kamu. Fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka kamu harus yakin bahwa Allah pasti melihat kamu. Inilah orang yang khusyuk. Lah sekarang gimana caranya melihat Allah? Tentu tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala, mata telanjang. Itu impossible. Lah kita melihat Allah bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Allah ada di hati kita. Allahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Ada di dalam diri kita. Ada di dalam sanubari kita. Karena itu ketika kita sholat, mari kita memandang, meyakini bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Dan bukan dengan dengan kepala, dengan mata kepala, tetapi harus dengan mata hati. Nah ini karena ini urusan hati, bukan urusan rasio. Kita nggak bisa melihat Allah dengan rasio, tetapi harus dengan hati. Lah bagaimana caranya supaya hati kita gumantil? Gumantil itu menggantung kepada Allah. Lah ini biasanya pertama ya, hal-hal yang teknis. Ini sebetulnya saya nanti akan memberikan tips
kita harus mengerti makna dan arti apa yang kita baca dan kita lakukan ini. Ini banyak orang, ya mungkin di antara kita juga, banyak yang tidak mengerti apa yang kita baca. Sehingga apa yang kita baca ini tidak meresap di dalam hati. Karena kita nggak ngerti apa yang kita baca. Ini kan coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ini pentingnya ta'lim ya, pentingnya belajar, pentingnya mengerti. Kalau kita berbicara, sementara kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan, kira-kira orang yang diajak berbicara ini paham atau enggak? Lalu ngomong, kira-kira yang diajak bicara paham enggak? Enggak paham. Itu kan kayak ngomong sendiri kan. Lah karena itulah mestinya kalau kita pengen sholat sebagai komunikasi spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa Allah ada di depan kita, maka kita harus paham apa yang kita baca. Nanti saya akan sedikit tunjukkan, indah sekali. Indah sekali. Tetapi baik sebelum masuk ke sana, menurut saya supaya kita menyadari bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya kalau mau sholat harus dipersiapkan tubuh kita. Coba Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sholat terus kemudian kita menahan hadas, pengen kencing, pengen kentut, mohon maaf ya, ini bahasanya saya, karena nggak ada bahasa lain ini. Pengen kencing, pengen kentut, atau pengen BAB, karena tadi terburu-buru imamnya udah komat, lalu kemudian lari. Kira-kira sholatnya khusyuk atau enggak? Saya yakin tidak khusyuk. Orang yang biasa khusyuk sekalipun, ya kecuali mungkin makomnya sudah makom aulia ya, makom wali. Sholat kok menahan kencing, menahan kentut atau menahan BAB, maka pasti sholatnya enggak khusyuk. Kakinya aja enggak bisa tenang. Mesti goyang-goyang terus, ini pengalaman masalahnya. Lah karena itulah sebelum kita menghadap Allah, sebaiknya kita harus bersih. Bersih jiwa dan raga kita. Wudu yang benar, hadas tuntaskan, jangan sampai menyimpan hadas. Kalau mau kencing, kencinglah sebelum sholat. Kalau mau kentut, kentutlah sebelum sholat. Sehingga begitu menghadap sholat kita tenang, tidak ada beban menahan hadas. Dalam fikih memang sholat menahan hadas itu hukumnya makruh. Karena pasti tidak akan khusyuk. Ya sholatnya sah, tetapi makruh, tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholatnya pasti tidak khusyuk. Nah karena itulah sebaiknya, ini teknis ya. Kalau mau sholat, pertama bersihkan badan kita melalui wudhu. Pakailah pakaian yang rapi, yang nyaman untuk kita. Tidak perlu pakai minyak wangi. Supaya kita sendiri ketika sholat baunya enak. Coba kalau kita sholat baunya bau keringat, khusyuk atau enggak? Atau baunya bau habis bakar sate. Maka kita akan terganggu. Karena itulah makanya disunnahkan ketika sholat pakai bau wangi-wangian. Supaya enak baunya itu. Dan wangi-wanginya jangan yang norak ya. Kalau yang norak juga nanti sebelahnya enggak betah. Wangi-wangian yang kira-kira semua orang nyaman. Itu. Jadi pakai pakaian yang nyaman, yang bersih, jangan menahan hadas dan pakai wangi-wangian. Itu persiapan teknisnya. Terus kalau bisa juga sholat tepat waktu. Ya. Tidak terburu-buru. Ini karena al-ajalu minasyaiton. Terburu-buru itu termasuk perbuatan setan. Orang yang terburu-buru pasti pekerjaannya tidak sempurna. Karena ada target waktu, sementara kemudian itu tidak bisa dilakukan. Karena itulah sholat tidak bisa ditarget. Harus mengikuti suara hati. Mau panjang, mau pendek, kita ikutilah suara hati. Nah ini kadang kalau ditarget, buru-buru akhirnya hanya mengejar setoran. Ini kayak supir elep kan. Supir elep itu karena mengejar setoran, kadang sampai supir kalau di Jakarta nggak ada elep ya, adanya Kopaja. Atau Metro Mini, kalau di Cirebon Super Elep. Itu karena mengejar setoran kadang membuat penumpangnya nggak tenang. Nah karena itulah sholat dengan khusyuk mengikuti suara hati. Ini secara teknis. Dan yang terakhir, yang paling penting dari sholat khusyuk adalah
kita harus mengetahui, memahami apa yang kita baca. Baik, saya ingin mengemukakan sedikit soal ini ya. Karena ini menurut saya penting. Karena Allah tadi berfirman juga di dalam ayat yang lain bahwa sholat ini adalah satu komunikasi kita kepada Allah, dan kemudian dengan sholat kita selalu bertemu dengan Allah dan mengingat Allah. Karena ketemu dan mengingat Allah, maka perilaku, sikap, dan perbuatan kita harus berubah setelah sholat. Nah, kalau nggak berubah, maka ini harus dipertanyakan. Tadi habis ketemu Allah atau enggak? Gitu kira-kira. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini makna sholat ini penting sekali. Saya kira Allah dan Rasulnya mengajarkan sholat ini luar biasa. Tapi Bapak dan Ibu jangan bertanya ya, kenapa sholatnya 5 kali? Kenapa enggak 6 kali saja? Kenapa enggak 7 kali? Atau 9 kali yang keramat untuk orang Indonesia? Terus kenapa kalau subuh kok sholatnya 2 rakaat? Padahal kita lagi pres-presnya. Kenapa enggak 4 rakaat kalau subuh? Kalau zuhur lagi telitinya kok sholatnya 4 rakaat, enggak 2 rakaat saja? Itu enggak usah dipertanyakan. Karena itu sifatnya adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya given dari Allah. Ibadah itu sifatnya adalah ibtikari. Ibtikari itu adalah yang menciptakan adalah Allah, the creation ya, yang menciptakan Allah. Allah adalah al-mubtakir. Rasul adalah al-mubtakir. Semuanya adalah diciptakan oleh Allah dan pasti ada asraruha. Pasti ada rahasia-rahasianya. Lah, rahasia-rahasianya inilah yang harus kita cari. Jangan mempertanyakan mengapa 5, mengapa 2, mengapa 4. Karena itu sifatnya ta'abbudi, nggak bisa dirasionalisasi. Ada hal-hal yang tidak bisa dirasionalisasi teman-teman sekalian. Tetapi juga ada yang bisa dirasionalisasi. Untuk sholat yang seperti ini tidak bisa rasionalisasi, tetapi kita yakin pasti ada rahasianya. Pasti ada hikmahnya. Oke, baik, kita nggak usah mempertanyakan itu. Tetapi coba kita memaknai apa yang kita baca. Pertama ketika sholat apa yang kita baca? Rukun sholat pertama apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Membaca Allahu Akbar. Tetapi sebelum takbiratul ihram ada yang lupa, yaitu apa? Niat. Betul. Niat, dan niat itu adanya di hati. Seperti kemarin sudah pernah saya jelaskan, an-niyatu atau mahalun niyah fil qalbi. Niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya, itu adalah niat. Karena itu ketika kita niat ada di takbiratul ihram. Ketika membaca Allahu Akbar. Coba kita ketika sholat membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Yang besar hanya Allah. Selain Allah berarti kecil. Selain Allah kecil. Nah, makna ini aja udah luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Selain Allah adalah kecil. Karena selain Allah adalah kecil, maka kita tidak perlu takut selain Allah. Tapi nyatanya kita masih takut enggak? Kalau misalnya uangnya habis nih, takut enggak? Istri suaminya enggak ada, gelisah enggak? Ya itu manusiawi. Karena orang butuh makan, butuh teman. Tetapi sebetulnya harus ada yang kita harapkan sebagai satu-satunya kepasrahan total, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ngomong Allahu Akbar, maka semuanya adalah kecil. Semuanya adalah setara dengan kita. Semuanya adalah sama. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Coba begitu berikutnya. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah yang sangat banyak. Ini puji-pujian. Coba di awal kita itu memuji Allah. Karena kita lagi menghadap Allah nih. Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini puji-pujian. Allah, Engkau maha besar sebesar-besarnya. Segala puji bagimu ya Allah, semuanya untukmu. Maha suci Engkau ya Allah, di pagi hari dan di siang hari dan di sore hari. Bukratan wa asila, pagi dan sore. Ini kan kita memuji kepada Allah. Kita sedang menghadap kepada Allah dan memuji kepada Allah. Coba bisa nggak ketika kita membaca ini seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Nah kalau kita paham maknanya, Bapak dan Ibu sekalian, enak sekali. Allah maha besar, sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah, seluruhnya ya Allah. Terus, Engkau maha suci. Dan di pagi dan di sore hari. Nah ini yang paling penting lagi. Setelah kita memuji kepada Allah, kita ada kepasrahan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Coba Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau kita paham artinya, kita bisa nangis sebetulnya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah. Wa nusuki dan ibadahku ya Allah. Wa mahyaya dan matiku ya Allah. Wa mahyaya dan hidupku ya Allah. Wa mamati dan matiku ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Engkau ya Allah. Tuhan yang menguasai alam jagat raya ini. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah saya diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan sayalah termasuk orang-orang yang pasrah diri. Nah ini coba kalau membaca semacam ini kan keren sekali Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ini kita paham maknanya, maka sesungguhnya kita betul-betul komunikasi kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tadi ada yang kelewat saya. Inni wajjahtu, sesungguhnya saya ya Allah wajjahtu menghadapmu ya Allah. Wajhiya lillazi, ya, saya menghadap kepadamu ya Allah dengan wajah saya sendiri. Lillazi fataras samawati wal arda, kepada Engkau ya Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman, dengan satu hadapan yang tegak dan pasrah total. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang-orang yang termasuk menyekutukan Engkau ya Allah. Jadi kan ketika kita memuji Allahu Akbar, terus kemudian kita, ya Allah saya menghadap kamu. Engkaulah zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik ya Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, hanya untukmu ya Allah, zat yang menguasai alam semesta ini. Engkau tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Dan saya termasuk orang-orang yang pasrah diri kepadamu ya Allah. Coba, kalau ini diresapi, kita paham maknanya. Kita sudah langsung tunduk dan nangis di hadapan Allah. Tapi seringkali kita nggak memaknai makna ini. Dan kadang buru-buru. Karena tadi ngejar setoran, target. Jadi bacanya buru-buru. Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara. Bahkan kadang ada yang dilewat. Coba kalau bacanya pelan-pelan. Allahu akbar sambil dalam hati ya. Allah maha besar. Engkau maha besar ya Allah. Tiada yang besar selain Engkau ya Allah. Allahu akbar kabira. Engkau maha besar sebesar-besarnya ya Allah. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah seluruhnya ya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila.
Engkau maha suci ya Allah di pagi dan di sore hari. Terus kemudian inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa. Ya Allah, sesungguhnya saya menghadap wajah saya kepadamu ya Allah. Zat yang menciptakan langit dan bumi ini ya Allah. Hanifan musliman, dengan hadapan yang lurus dan penuh dengan pasrah. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang yang menyekutukan engkau ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untukmu ya Allah. Bukan untuk yang lain. Engkau tidak sekutu bagimu ya Allah. Dan saya termasuk orang-orang yang pasrah kepadamu. Coba kalau seperti ini kan namanya kepasrahan total di hadapan Allah. Kalau kita nggak nangis, kita nggak meresapi, kalau kita nggak meresapi maknanya, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti maknanya, kita nangis di hadapan Allah. Lalu kemudian mau menyombongkan apa lagi? Lah kalau sudah seperti ini, lalu kemudian baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga sebetulnya diresapi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba, pertama kita menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya maha penyayang dan maha pengasih. Artinya Allah itu menyayangi kita. Menyayangi orang lain dan mengasihi kita. Karena Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita pun harus Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu maknanya kira-kira. Kalau kok kita masih membenci orang, masih memusuhi orang, masih grundel, masih dongkol, masih menyimpan dendam, maka kita belum memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tidak maha pendendam. Allah tidak dongkol. Allah tidak marah. Tetapi Allah maha penyayang dan pengasih. Ini loh maknanya. Lah seringkali kita nggak memaknai. Sehingga kemudian kita hanya membaca, kemudian setelah itu selesai. Lah kalau kita memaknai, mestinya kita harus mengikuti apa yang kita sudah ngomong. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Artinya kita pun harus pengasih dan penyayang. Tentu pengasih dan penyayangnya kita berbeda dengan pengasih dan penyayangnya Allah. Karena Allah adalah Tuhan kita. Tetapi kita harus meniru apa yang ada melekat dalam sifat-sifat Allah. Terus kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini keren banget kalau diartikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Ar-Rahmanir-Rahim, Engkaulah zat yang maha pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian, hari kiamat. Nah ini yang kemudian saya kira harus meresap dalam hati kita selain muji-muji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Dan hanya kepadamu saya meminta. Tidak, jangan meminta ke yang lain. Jangan menyembah ke yang lain. Ini kita udah janji di hadapan Allah setiap hari 5 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Terus kemudian, ihdinas siratal mustaqim. Saya tahu ya Allah karena saya sering melanggar ini. Saya kadang sering menyembah yang lain. Saya kadang sering meminta pertolongan selain pertolonganmu ya Allah. Karena itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah saya ya Allah terus menerus ke jalan yang lurus. Karena saya sering kali bengkok. Saya sering kali menyimpang. Saya sering kali melanggar. Terus kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya siapa? Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Yaitu para nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang sesat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini coba kalau ini diresapi Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah komunikasi kepada Allah. Kita menghadap kepada Allah dan kemudian kita langsung bertemu dengan Allah dalam hati kita. Lah, coba kenapa artinya doa? Kalau ruku, kita ini berdoa. Ruku ini kan berarti orang menunjukkan betul-betul pasrah dan menghamba kepada Allah. Coba, pernahkah kita ruku selain kepada Allah? Enggak boleh, haram. Pernahkah kita sujud selain kepada Allah? Enggak boleh. Hanya kepada Allah kita ruku, menundukkan fisik kita, jiwa kita, dan hanya kepada Allah kita sujud. Menaruh wajah kita di bumi, sedalam-dalamnya harus nempel wajah kita dengan bumi. Dan apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Puji-pujian. Apa artinya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Maha suci Tuhanku yang maha agung dan beserta seluruh pujiannya. Coba itu dibaca 3 kali. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang maha agung, beserta seluruh pujiannya. Maha suci Engkau ya Allah, artinya kita betul-betul memuji Allah ketika kita ruku dan memuji Allah ketika kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang maha luhur dan seluruh pujiannya. Lah kalau kita meresapi makna ini, sesungguhnya kita tidak perlu sombong di hadapan manusia. Tidak perlu takabur. Karena kita sudah ruku dan sujud di hadapan Allah. Karena itu kita tidak boleh sombong dan takabur di hadapan yang lain. Tidak boleh angkuh. Baik. Nah disinilah karena itu kita harus selalu saling memaafkan. Nah inilah kira-kira makna. Oke. Terakhir Pak Muslih ya, sebelum nanti tanya jawab. Nah selain ruku dan sujud ada yang dibaca ketika as-sajdah baina sajadatain. Al-julus baina sajadatain. Duduk di antara 2 sujud. Ini keren. Ya Allah, ini doa yang luar biasa. Sebetulnya kalau kita meresapi doa ini saja sudah cukup. Coba yang kita baca apa ketika duduk di antara 2 sujudan? Al-julus baina sajadatain. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa sapu jagat Bapak dan Ibu sekalian. Coba artinya apa? Rabbi ya Allah, ighfirli. Ampunilah seluruh dosa-dosaku ya Allah. Warhamni dan kasihanilah saya ya Allah. Saya ini penuh derita. Kasihanilah saya ya Allah, banyak dosa, banyak kesalahan. Wajburni dan luruskanlah saya ya Allah. Saya sering melakukan kesalahan. Saya sering melakukan kealpaan. Tolong luruskan saya ya Allah. Warfa'ni dan angkatlah derajat saya ya Allah di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Warzuqni dan berilah saya rizki yang cukup ya Allah. Sehingga saya tidak bergantung kepada orang lain. Saya tidak meminta-minta dan saya tidak mengganggu orang lain. Wahdini dan berilah saya petunjuk ya Allah. Wa'afini dan sehatkanlah saya ya Allah. Lindungilah saya ya Allah dari virus corona yang mewabah hari ini. Itu doa. Wa'afini. Sehatkanlah saya ya Allah dari segala penyakit. Wa'fu anni dan maafkanlah saya ya Allah seluruh kesalahan dan kealpaan saya. Coba ini dibaca berapa kali dalam sholat? Kalau sholat zuhur berarti 4 kali. Kalau sholat subuh 2 kali. Berarti sehari kita baca berapa kali doa ini? 17 kali. Coba kalau ini saja diresapi maknanya dan kemudian betul-betul kita meminta kepada Allah, insya Allah, masa Allah tidak akan mengijabahi? Kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Mintalah kepadaku. Kamu mintanya sungguh-sungguh. Bukan minta asal ngomong. Ini ngomong tapi nggak ngerti artinya. Ini ngomong nggak ngerti artinya, namanya bukan doa.
Kita ngomong wewe tapi nggak ngerti artinya. Allah nggak, ini maksudnya apa? Lah, karena itulah kita harus meresapi maknanya, mengerti artinya, kemudian kita harus hudurul qalbi, hadir hati kita, dan kita minta kepada Allah, insya Allah astajib lakum. Allah akan mengijabahi. Ini keren sekali Bapak dan Ibu sekalian. Belum lagi nanti baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullillah. Sampai kemudian terakhir, assalamualaikum warahmatullah. Itu juga doa. Assalamualaikum, kedamaian untukmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmat Allah dan berkah Allah untukmu juga. Lah kenapa kok di hadapan Allah pakai alaikum? Ini sebetulnya bukan kepada Allah, tetapi kepada saat kanan dan kiri kita. Coba kalau kita assalamualaikum kemana? Kanan kita ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita mendoakan teman di kanan dan kiri kita, semoga engkau memperoleh keselamatan, semoga engkau memperoleh kedamaian, semoga engkau memperoleh rahmat dan berkah Allah. Luar biasa orang yang sholat. Dirinya sudah menghadap Allah dan mendoakan dirinya, juga mendoakan orang lain kanan kiri kita. Coba kalau ini diresapi, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau tidak menjadi orang yang baik, maka ada yang salah di dalam sholat. Ini ajaran yang sangat luhur, ajaran yang sangat mulia, untuk membentuk kepribadian muslim yang kita butuhkan hari ini, di tengah-tengah hoaks, di tengah-tengah ujaran kebencian, dan di tengah-tengah era fitnah. Itu saja Mas Muslih Abdul Qadir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu ini belum tuntas ya, karena bacaan sholat masih panjang. Mungkin nanti bisa dilanjutkan jika dibutuhkan. Dari saya, wal'afa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.